Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Riana memutuskan untuk mendengarkan saran dari Kara, yakni dengan mengikuti mobil yang dikendarai oleh Raka dengan menggunakan taksi. Padahal Riana membawa mobil, namun ia memilih menggunakan taksi lantaran tidak ingin diketahui oleh Raka kalau ia membuntutinya. Seharusnya Riana juga tidak berhak melarang Raka untuk berhubungan dengan wanita lain karena dirinya sendirilah yang meminta agar Raka menjauhinya dan melepaskannya. Lalu mengapa kini dirinya yang seolah tidak terima sampai terus membuntuti laki-laki itu? Batin Riana semakin frustasi. "Berhenti, Pak," ucap Riana saat ternyata Raka membawa wanita lain ke rumahnya. Jantung Riana semakin bergemuruh dan berdetak begitu kencang. Bagaimana bisa Raka membawa wanita lain ke rumah mereka? Meskipun rumah itu dibeli menggunakan uang Raka, namun rumah itu masih atas nama Riana, dan bukankah dirinya berhak untuk marah dan tidak terima saat rumahnya dijadikan tempat untuk Raka bermesraan dengan kekasih barunya? Air mata Riana semakin deras mengalir membasahi wajah cantiknya. Bahkan nafasnya semakin sesegukan saat membayangkan Raka juga akan membawa wanita itu ke dalam kamarnya. "Maaf, Non gak apa-apa?" tanya supir taksi merasa khawatir dan bingung. "Gak apa-apa, Pak. Terima kasih. Saya turun di sini saja," jawab Riana segera mengeluarkan uang untuk membayar ongkos taksi lalu bergegas turun. Cukup lama Riana berdiri di depan gerbang rumahnya dan Raka. Ia berusaha menguatkan mental dan hatinya untuk melangkahkan kaki ke sana. Rumah yang 4 tahun lebih tidak ia datangi, apalagi huni, tempat yang memiliki begitu banyak kenangan dari yang indah dan menyakitkan. Menarik nafas cukup panjang, Riana akhirnya berhasil membuka pintu gerbang itu dengan begitu perlahan. Ia memasuki halaman rumah yang cukup luas dengan sangat hati-hati. Hingga saat tiba dirinya berada tepat di depan pintu utama, ia kembali merasa ragu. Apakah dirinya pantas berada di sana? Apakah ia pantas untuk menuntut haknya? Dan apakah pantas jika dirinya marah saat melihat Raka membawa wanita lain? Apakah dirinya masih memiliki semua hak itu? Batinnya. Tok tok tok. Riana berusaha untuk mengetuk pintu rumah itu. Sekali, dua kali, hingga untuk keempat kalinya ia hendak mengetuk. Tiba-tiba pintu rumah sudah terbuka. "Riana," bekik seorang laki-laki yang sangat amat teramat ia kenal. "Rian, ngapain kamu?" Ya, laki-laki itu adalah Rian, dan laki-laki itu nampak begitu terkejut karena kedatangannya, hingga membuat wajahnya terlihat begitu pucat. "Kak, kamu yang ngapain kesini? Ayo pulang aja," kata Rian segera keluar rumah dan kembali menutup pintunya dengan cepat. Rian segera menarik tangan saudara kembarnya dan mengajaknya pulang. Namun tiba-tiba Riana melepaskan tangan Rian begitu saja. "Kenapa? Apakah aku tidak boleh masuk? Apa yang kamu sembunyikan dari aku?" tanya Riana dengan menatap Rian begitu tajam. "Nak, kita pulang aja ya. Aku gak mau kamu terluka lagi. Aku juga akan pulang. Ayo," ajak Rian masih berusaha keras membujuk Riana untuk pulang. Namun lagi-lagi wanita itu menolak dan menghempaskan tangan Rian begitu saja. "Siapa wanita itu, Yan? Siapa dia?" tanya Riana pada akhirnya. "Aku yakin kamu pasti tahu dia kan?" imbuhnya dengan suara sedikit bergetar menahan tangis. "Nak, hubungan kamu dan Raka sudah usai. Please, jangan ungkit lagi dan jangan..."
Tapi aku masih istrinya, Yan, pekik Riana begitu melengking hingga membuat air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya runtuh. Tepat saat Riana berteriak, saat itu juga matanya tanpa sengaja menatap ke arah balkon kamarnya dan Raka dulu. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat bayangan Raka yang tengah berpelukan begitu mesra dengan seorang wanita, membuat dada Riana kian terasa semakin sesak sampai membuatnya tak bisa berkata apa-apa. "Ada apa?" tanya Raka dari atas balkon menatap ke arah bawah. Wajahnya menatap datar pada sepasang kakak beradik kembar yang terlihat sedang berbincang cukup serius. "Diamlah, urus saja cewek itu," sahut Rian tak kalah datarnya. "Ayo pulang." "Lepas!" Riana menepis tangan Rian yang hendak mengajaknya pulang. Alih-alih pulang, Riana segera bangkit dari posisinya dan membalas tajam pada laki-laki yang masih berlaku status suaminya di atas sana. Rasanya Riana sudah tak mampu mengeluarkan kata-kata, hanya air mata yang bisa mengutarakan perasaannya saat ini. "Halo Riana," sapa Raka tersenyum dengan wajah tanpa dosanya. "Kamu mau pulang?" Aku," gumam Riana terbata. "Sebentar," jawab Raka menoleh ke belakang, di mana seorang gadis berambut panjang tengah menunggunya dari ambang pintu. "Bagaimana, Nak? Tadi mau bilang apa?" Riana langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air matanya semakin deras membasahi pipi, membuat Rian yang berada di sebelahnya tidak tega karena ikut merasakan sakit. "Aku benci sama kamu, Kak," pekik Riana begitu kencang, lalu ia segera pergi berlari keluar. Hingga saat berada di gerbang, Riana menghentikan langkahnya. Ia mungkin berpikir begitu jauh, mengira bahwa Raka masih mencintainya dan akan segera turun untuk mengejarnya. Namun ternyata ia salah. Saat ia menoleh ke belakang, justru pemandangan yang begitu memuakan yang ia dapat, di mana Raka tengah berciuman dengan begitu mesra sambil menatap ke arahnya, membuat hati Riana semakin terasa perih teriris. Tak berapa lama, Rian datang dengan membawa mobilnya. Ia membukakan pintu dan menyuruh Riana untuk masuk. "Ayo." Dan tanpa berlama-lama, Riana langsung menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. "Kenapa dia berubah, Yan? Kenapa secepat ini? Sakit banget rasanya," gumam Riana terus terisak sambil memukul-mukul dadanya. "Sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu sih, Nak?" tanya Rian menghela nafasnya dengan berat. Apa? Harusnya kamu ucapkan pertanyaan itu sama teman kamu, bukan sama aku." Pekik Riana marah dan justru melampiaskannya kepada Rian dengan memukul-mukul lengan laki-laki itu. "Nak, sakit," pekik Rian berusaha menghindar. "Bukankah kamu yang meminta cerai dari dia?" "Nah, dia itu laki-laki, dia sudah tahu rasanya surga dunia. Ditambah dia memang playboy sejak dulu. Aku rasa seharusnya kamu tahu apa yang kumaksud." Lagi-lagi Rian terlihat menghela nafasnya berat. "Mulai sekarang tata kembali hidup kamu, lupakan Raka dan jangan pernah temui dia lagi." Riana langsung menghentikan tangisnya. Ia menatap saudara kembarnya dengan begitu intens. Apakah dia sering membawa perempuan ke rumah itu? Menurut kamu? Cuma dia doang kayaknya. Entahlah, aku juga jarang ke rumah dia. Baru tadi karena mau bahas soal kerja sama kita. Tapi dia malah bawa tamu. Ya udah aku pulang, jawab Rian lalu kembali fokus menatap jalanan. Dia doang? Siapa dia?" tanya Riana begitu penasaran. "Aku lupa namanya. Tapi dia doang sih yang sering datang dan menghibur Raka. Tapi dulu Raka selalu menghindar. Dia masih menghargai kamu mungkin."
Tapi ternyata sekarang kayaknya dia udah mulai menerima cewek itu, makanya dia. Berarti mereka udah lama dekat? Tanya Riana dengan cepat memotong pembicaraan Rian. Rian pun kembali menganggukkan kepalanya. Bisa dibilang begitu, tapi beneran mereka dulu tidak sedekat sekarang. Riana semakin tak bisa berkata-kata, hatinya kini benar-benar sudah hancur. Dan ia tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri.